Zhang Wei meronta dan menyuruh preman itu melepaskannya. Tapi si preman malah makin kegirangan. Kalau aku nggak mau lepas, kau bisa apa sangka? Zhang Wei langsung menarik kerah preman itu dan membantingnya lewat bahu. Sambil membanting, dia berkata dengan sangat, nggak nurut bakal kuhajar lo. Suara tulang berderak. Preman itu langsung muntah darah. Si pemuda benar-benar syok melihat adegan gila ini. Dia mematung di tempat. Gadis rambut merah memberitahunya dia nggak butuh dibantu. Di balik tampang imutnya, Zhang Wei itu monster buas. Sejak kecil demi bela diri, dia rutin belajar kelahi dari kakaknya. Cuma bakal jadi samsaknya. Bahkan banyak pria yang kini tak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, kakaknya adalah bos akademi preman paling kejam. Jadi santai saja. Pemuda itu makin kaget melihat Zhang Wei selesai menghajar. Dia mulai menebak, jangan-jangan seniornya. Apakah saudara perempuan Zhang Wei? Tapi detik berikutnya muncul dua preman lagi di belakang Zhang Wei. Salah satunya, si Pirang, mencoba menyerang dari belakang. Pemuda itu langsung melesat maju dan memimpin dengan pukulan keras. Preman itu terpental sangat jauh. Dia lalu menarik keras si preman dan membentak dengan marah. Itu sama dengan perempuan. Gak tahu malu. Setelah dia dengan cemas bertanya tentang kondisi Zhang Wei. Saat itu, kakak Alice dan Chen Dawei kembali dari sahabat Zhang Wei merengek sambil menunjuk. Mengadu kalau mereka nyaris ditindas preman. Tapi saat semua orang melihat ke sana, gerombolan itu sudah kabur. Setelahnya, si pemuda mengantar Zhang Wei pulang. Saat dipuji pukulannya keren, Li Keseng tersipu malu dan beralasan. Itu semua berkat senior Zhang Zong. Begitu dia selesai Zhang bicara, Wei kaget dan ternyata kamu orang yang diceritakan kakakku. Li Keseng seketika syok berat. Tanpa diduga dia benar-benar adik Zhang Zong. Kalau begitu, masa lalunya pasti sudah diketahui oleh gadis ini. Tiba-tiba sebuah ponsel disodorkan padanya. Zhang Wei berkata dengan lembut, sejak kakak cerita tentangmu, aku merasa kamu itu menarik. Mari kita tukar kontak. Menerima ponsel itu, wajah Li Keseng meronet. Sang idaman malah minta kontaknya duluan. Keesokan harinya di sekolah, Li Keseng bertingkah seperti orang kasmaran memegang ponselnya dan chatting dengan Zhang Wei. Tapi sebuah keributan mengalihkan perhatiannya. Park Yong Ho yang pernah dia kalahkan sedang meminta maaf kepada bosnya, tapi Jiang Renhai malah meludahinya. Sambil mengejek, dia mengusir si bocah ngompol. Kalau aku, pasti sudah putus sekolah. Li Keseng yang melihatnya pun bingung. Dia lalu bertanya pada temannya, kenapa preman yang lumayan kuat seperti Park bersedia menjilat bajingan seperti Jiang Renhai? Chen Dawei lalu menjelaskan, di daerah ini ada perusahaan terkenal bernama Jiang Yun. Tapi nyatanya itu cuma mafia berkedok perusahaan rapi. Skalanya masif sampai melibatkan polisi dan politikus. Dan Jiang Renhai itu putra kedua bosnya, penjahat cilik dari keluarga elit. Li Keseng terperangah mendengarnya. Pantas saja Jiang Renhai selalu semena-mena. Waktu beranjak malam, Zhang Wei selesai part-time dan tiba-tiba seorang wanita berlari dan meminta bantuan. Dia langsung bersembunyi di pelukan Zhang Wei. Ada gerombolan aneh yang mengejarnya. Mau macam-macam ya? Mendengar itu, Zhang Wei menawarkan lapor polisi. Wanita itu malah mendorongnya ke dalam beralasan mereka harus sembunyi. Para preman berikutnya memblokir jalan. Melihat itu, langsung membentak menyuruh mereka jangan ganggu wanita baik. Namun sungguh tak disangka, wanita di belakangnya diam-diam mengeluarkan alat kejut dan menusukkannya ke pinggang belakang Zhang Wei. Dengan wajah puas dia berkata, pakai sedikit trik. Gadis polos sepertimu gampang banget sadar kalau mereka berkomplot. Zhang Wei mengepalkan tangan menahan amarah. Tapi setelah disetrumnya kaku dan sulit digerakkan. Apalagi untuk melawan. Melihatnya, kawanan preman itu tersenyum dan di antara mereka Geng Baishan bertato kalajengking. Han Zaihu menyeringai pamer gigi dan berkata, mau main denganku? Saat itu juga, wajah yang familiar menyela omongan. Sudah kubilang, aku ini orang geng beraninya lihat cari gara-gara bos kami menghabisimu. Mendengar itu, Zhang Wei baru sadar si brengsek yang dulu mengganggunya. Namun tiba-tiba Han Zaihu mengambil tongkat kayu, mengangkatnya dengan kejam, bersiap menghancurkan kepala Zhang Wei. Zhang Wei mengerahkan tekadnya yang kuat, menopang tubuhnya, dan tepat saat tongkat diayunkan, dia dengan susah payah berhasil mengelak. Di sebelahnya tampak syok. Kau tangguh juga ya. Tapi mainan cantik sih, dimainkan berkali-kali juga lalu menyalakan lagi alat kejutnya. Zhang Wei sampai pingsan dan memukulnya pelan. Untuk memastikan dia sudah pingsan total, dia memohon pada Han Zaihu untuk menyerahkan Zhang Wei kepadanya. Han Zaihu malah menatap tajam memperingatkan, kau pikir aku mencarikanmu mainan? Nilai jual wanita ini sangat tinggi. Jangan sentuh dia. Setelah dia menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Zhang Wei ke dalam markas rahasia. Tapi saat mereka hendak bertindak, sesosok bayangan tiba-tiba berlari kencang ke arah mereka dan langsung meninju satu preman hingga terpental jauh. Di bawah tatapan kaget semua wajah Li Keseng tampak menatap tajam para bajingan itu. Dan alasannya ada di sini adalah karena setengah jam Zhang Wei pamit pada Li Keseng untuk pergi karaoke. Awalnya Li Keseng ingin menemaninya. Namun detik berikutnya malah mengirimkan chat aneh. Sadar ada yang tak beres, dia langsung mencarinya seperti orang gila. Dia masih terlambat selangkah. Saat preman berbaju merah berteriak, bos, bajingan ini yang menghajar kita di KTP. Lagi pula itu murid tengik dari Yu Menguan. Mendengar itu, Han Zaihu tersenyum dia mau mencari dan menghajar mereka. Sepertinya anak Yu Menguan ini gak sabaran ya.
Usai bicara, preman gendut maju Ingin duluan menggunakan untuk kesempatan pamer ini. di depan bosnya. Tapi Li Keseng mengelak dengan santai. Lalu memanfaatkan momentum meninjunya sampai muntah darah. Selanjutnya, menghadapi Li serangan Keseng ganda, menabrak terbang satu orang. Sembari menahan tendangan yang lain dengan Setelah lengannya. tanpa Menahan diri dia melayangkan pukulan dan menghancurkan rahang orang Li itu. Keseng tak Kroco menyangka. Kroco ini lebih lemah dari anak Yu Jadi, Menguan. Kalaupun datang lebih banyak, dia tetap bisa menang. Tapi saat dia menendang pria berbaju merah, sebuah tongkat kayu mendadak diayunkan. Kalau dia tidak cepat menghindar, mungkin wajahnya sudah hancur tertusuk paku tajam Hal di ini ujungnya. menyadarkannya Si rambut pirang di adalah depannya orang ini berbahaya yang melegalkan Jadi, segala cara. Dia memilih untuk menahan diri dan tidak Sambil gegabah menghadapi serangan beruntun dari lawan. Dia dengan sabar menunggu kesempatan si untuk pirang menjawab. Dia langsung melompat tinggi. Satu tendangan melayang seketika menghancurkan lalu disusul pertahanan dengan si pukulan pirang. bertubi-tubi Desak si pirang ke dalam Namun gang. Di luar dugaan, saat sedang Li Keseng asyik melancarkan serangan Han tinjunya, Zaihu tiba-tiba menjegal hanya kakinya. dalam sekejap. Li Keseng tersandung Tanpa tanpa sengaja, kepalanya mendarat tepat Posisi di dada memalukan seorang ini wanita. Bertahan selama 2,5 Baru detik. kemudian Dia dia buru-buru tersadar. menjelaskan kalau dia Wanita tidak itu sengaja melihat wajah bocah pemalu ini dan malah merasa itu sangat Sesaat indah. Dia dia bersemangat dan mengangkat ingin alat kejutnya. menyayanginya, Namun saat alat habis-habisan. itu hampir menyengat Li Keseng. Zhang Wei tiba-tiba Satu muncul. Tendangannya membuat senjata wanita Melihat itu itu, terpental. Wanita tersebut bertanya, bukannya tak kau baru percaya, saja kenapa pingsan? bisa bangun lagi? Mendengar itu, Zhang Wei dengan bangga Tentu saja menunjukkan karena sepotong benda kayu bagus yang ada di Rupanya, tangannya ini. Saat Han Zaihu memukulnya dengan tongkat Ada sepotong tadi. kayu kecil yang patah. Dan kebetulan terlihat Jadi, sebelum olehnya. wanita itu menyetrumnya lagi. Dia diam-diam menyembunyikan tongkat itu di balik Menggunakan bajunya. isolator Untuk menahan arus Lalu, listrik. Li Keseng dan Zhang Wei pun sepakat menghabisi para bajingan Melihat ini bersama. itu, Han Zaihu tak bisa menahan tawanya. Kalian berdua bocah ingusan ini Tahu lucu nggak? juga. Aku ini pemain lama di dunia Tapi gelap baru loh. saja selesai Li Keseng bicara. mendadak maju dan memukul dahinya. Kemudian disusul satu pukulan keras lagi di pipinya. Hanya dengan 2-3 kali pukulan. Dia sudah membuat bos itu masuk Tapi tempat tepat sampah. Saat Li Keseng mengira sudah membereskan si pirang. Tiba-tiba terdengar suara ejekan dari lawan. Han Zaihu merangkak keluar dari tempat dan berkata, kemampuanmu cuma Aku segini. bahkan belum mulai nih. Lalu dia memasukkan sebuah pil ke mulutnya. Dengan cepat dia melesat dan maju. melontarkan pukulan keras ke Li Keseng. Li Keseng saat ini menghadapi serangan yang sepertinya menggunakan Sama cheat sekali ini tak bisa menangkis. Kemudian berujung jadi samsak dihajar babak belur sampai wajahnya Namun tak saat karuan. Han Zaihu merasa sudah pasti menang. Dia bahkan melihat Li Keseng tiba-tiba mematung tanpa gerakan. Belum sempat dia memahami apa yang Li terjadi. Keseng mendadak mencekik lehernya dan memanfaatkan kelengahan itu untuk Melihat melihat lawan perutnya tak berdaya berkali-kali. seperti anak ayam. Dia meraih Li Keseng tanpa ampun, membenturkan kepalanya sendiri ke kepala Han Zaihu. Han Zaihu yang murka pun langsung bergulat dengan Li Keseng. Tapi dia tidak menyangka kalau bocah ini saat berkelahi malah lebih nekat dan tak takut mati Yang sedang darinya. mabuk obat. Akhirnya, seiring teriakan Li Keseng dan Dia kepalanya langsung terpental karena pukulan mengerikan itu. Li Keseng menatap Han Zaihu yang sudah setengah dan pingsan. meludahkan darah bercampur sinisme. Benar-benar bodoh. Kau pikir aku ini cuma samsak latihanmu ya? Di belakangnya terdengar tepuk tangan Zhang Wei. Penyelesaian akhirnya lumayan juga. Lalu, tanpa mempedulikan Li Keseng yang Dia dengan tersipu kasar malu. menarik kerah ke meja Dengan penipu wajah itu. Sangar, dia membentak dan Ketakutan, menanyakan alasannya. Wanita itu panik mengibaskan dia tangan hanya dan dibayar beralasan. oleh Geng Makanya Baishan. dia menurut saja mendengar nama Baishan Li Keseng pun menyadari sesuatu. Ternyata sejak di mereka sudah memusuhi geng ini. Jadi, demi membongkar kedok geng Baishan, Li Keseng mengancam wanita itu. Bicara jujur, atau jangan harap keluar hidup-hidup. Wanita itu ketakutan setengah mati. Dengan patuh dia membeberkan semua yang dia tahu. Ternyata geng Baishan adalah Yang aliansi baru muncul SMA setengah tahun lalu. Meski di sini banyak kelompok preman, seorang pejuang hebat bahkan berjuang untuk memasuki Makanya Baishan. mereka membesar dengan sangat cepat. Alasan Han Zaihu menyogoknya untuk memancing adalah Zhang Wei demi menangkap murid Yu Menguan agar bisa masuk faksi sebab Bulong. Baishan sudah mencaplok hampir semua sekolah di sana. Tersisa distrik utara tempat Yu Usai Menguan bicara, berada. Wanita itu bangkit. Dia merasa sudah menceritakan semuanya. Jadi, dia mau pergi sekarang. Tapi baru melangkah. Jaketnya ditarik kasar. Zhang Wei menatapnya buas. Mau kemana? Ini belum selesai. Setelah itu, si wanita dihajar Usai melampiaskan tanpa ampun, amarah. Mereka Li Keseng pulang. Merasa sangat bersalah. Target Baishan itu Yu Menguan. Tapi Zhang Wei malah ikut terseret. Untung saja, searogan apapun Takkan mereka bisa menang dari Yu Menguan milik Kak Zhang Zong. Zhang Wei tertawa, kakakku memang spesial. Tapi kamu juga keren. Makasih kok, aku berutang budi 2 kali padamu. Li Keseng tersenyum lega. Dia bersyukur bisa menyelamatkan Zhang Wei. Sementara di tempat Han Zaihu sedang dihukum satu persatu. Sebagai dalang keributan, Han Zaihu ditendang keras. Kemudian pangkatnya diturunkan oleh Kuan Tailong. Anggota Wulong melihat Peringkat wajah 5. Han Zaihu yang putus Kuan asa. Tailong menyeringai, jadi Kroko juga mengasyikkan. Sampai jumpa lagi di arena. Di markas geng lain. Geng Qian Feng. Mereka baru saja mengusir bocah-bocah ingusan yang mau mendaftar. Bos mereka, Kong Zhensuo, malah makin pusing.
Gara-gara eksistensi geng mereka jadi kesulitan mencari anak buah yang becus. Kalau begini terus, bagaimana mau bertahan? Seorang tamu tak diundang muncul. Melihat siapa yang datang adalah dua anak buahnya mengumpat, dasar sampah, masih punya muka kau kemari? Park Yong-ho tidak peduli. Sambil nyengir dia bilang mau wawancara. Dibanding bocah-bocah penakut tadi, dia adalah petarung yang lebih berkelas. Gong Zhensuo maju dan membentak. Nggak tahu diri ya, kenapa aku harus nerima anjing yang sudah kabur? Dengan dingin dia mengingatkan, dari segi moral saja dia sudah gagal. Tapi Park Yong-ho bersikeras, suruh aku apa saja, sekotor apapun, aku sudah siap mental. Orang datang menyerahkan diri. Gong Zhensuo langsung dapat ide yang licik. Melihat orang datang menyerahkan diri, Gong Zhensuo langsung dapat ide yang sambil licik. Tersenyum licik dia bertanya, kenali bajingan itu mengincar wilayah kita. Pergi dan pukul dia. Kalau urusan ini beres, ku pertimbangkan kau masuk Qianfeng lagi. Park Yong-ho membereskan barangnya di sekolah. Dia bersiap untuk putus sekolah. Tiba-tiba, ada suara yang memanggilnya. Lee Keseng menatapnya dengan serius dan bertanya, kenapa mau keluar? Gara-gara kejadian di arena itu, dia menyarankan dia untuk kembali ke arena dan buktikan sendiri. Namun, ucapan itu malah membuatnya murka. Park Yong-ho menepisnya dan mengumpat, bajingan, aku melarat begini karena kamu merasa jadi pahlawan keadilan. Mulai sekarang, awas kalau jalan ngasih pelajaran lewat arena pertarungan bodoh itu langsung kuhabisi di luar. Abis ngomong, dia tinggalkan barang-barangnya tanpa dia sadari. Sepucuk amplop jatuh dari sakunya. Saat Lee Keseng menyadari surat itu, Park Yong-ho sudah menghilang. Malam pun tiba. Sambil memanggul pipa besi, Park Yong-ho mendatangi sebuah pom bensin tua. Menghadapi komplotan preman yang kebingungan, Park Yong-ho ngasih dua pilihan, ikut geng Qianfeng atau minggat jauh-jauh. Baru saja ngomong begitu, dia malah ditertawakan. Dia bilang kamu dulu menjilat Jiang karena udah dibuang sama mereka, makanya ngemis lagi ke Dua preman pun langsung maju pakai balok kayu. Mau menghajar tikus. Untung refleks Park Yong-ho cepat dan bisa menangkis. Preman lain ikut menyerang dan menghantamkan balok keras-keras ke pinggangnya. Tak diduga, serangan licik itu pun berhasil menatap sampah-sampah masyarakat ini. Park Yong-ho langsung melompat dan menendang mereka berdua. Dia lalu melepas jaketnya dan menyuruh mereka nggak maju aja semuanya. Namun saat Park Yong-ho bertarung mati-matian melawan Ma Zoujian dan anak yang rumah beres, malah mandangin foto mereka berdua. Dengan santainya dia bakar foto itu. Karena dari awal dia memang ogah mempertahankan Park Yong-ho. Tapi melihatnya rela menjilat, dia pun manfaatin aja buat membasmi komplotan penagih utang bagaimanapun, meskipun Park Yong-ho meninggal, anjing tak tahu balas budi macam ini memang cuma pantas diperas lalu dibuang. Sementara itu, pertarungan berdarah Park Yong-ho seorang diri dia berhasil meratakan puluhan preman. Menatap Ma Zoujian yang was-wasan, Park Yong-ho dengan puas menyeka darah dari pipinya. Dia mau ngasih dua pilihan buat para sampah sepertinya hal itu tidak diperlukan dia lagi. Lalu nginjak keras muka Ma Zoujian, menyuruhnya minggat sejauh mungkin dan jangan pernah muncul lagi di depannya. Lama kemudian, Park Yong-ho kembali ke Qianfeng meleabrak yang pernah punya masalah dengan menghancurkan mereka semua, bocor dan bikin gempar satu sekolah. Lee Keseng pun rada kaget dengar rumor itu. Dia nggak ngangka Park Yong-ho secepat ini putus sekolah. Tapi kata Chen Daoi sih, tujuan Park Yong-ho sekolah cuma demi narik simpati Jiang. Kalau sekarang ditendang, ya pasti dia cabut. Lagi pula dia itu tipe lone wolf, nggak ada satupun teman di sampingnya. Dengan itu, Lee Keseng jadi kepikiran sama surat punya Park Yong-ho yang kemarin berdasarkan info pengirim di amplop. Dia pun mencari Jung Hae-sun, teman masa kecil. Dia bilang surat ini nggak sengaja mengenai tidak mengetahui alamat rumah Park Yong-ho. Dia harus mengembalikannya melalui perantara. Namun di luar dugaan, kata Jung juga tidak bisa memberikan surat semenjak itu. Opa Yong-ho-nya cabut dari panti. Dia cuma tahu alamat sekolahnya doang. Makanya selama ini dia cuma kirim ke sekolah. Park Yong-ho itu anak panti asuhan. Lee Keseng juga sangat terkejut. Jung Hae-sun pun mulai cerita dengan sedih. Aku udah sama Opa Yong-ho dari kecil. Karena aku sering banget dibully anak gede. Tapi Yong-ho selalu datang bagai pahlawan dan menghajar mereka semua. Sayangnya, waktu satu sekolah tahu dia anak panti, mereka mulai menindasnya terang-terangan. Demi mencari perlindungan, Yong-ho mulai berkumpul sama geng Qianfeng. Saat dia muncul kembali setelah sekian lama, dia seperti orang yang berbeda. Dengan riang membawa setumpuk hadiah, mengunjungi panti asuhan. Meskipun awalnya aku takut melihat sosok Opa Yong-ho, melihatnya menjaga adik-adik panti seperti dulu. Aku yakin Opa Yong-ho tak pernah berubah. Usai bercerita, Jung Hae-sun tampak khawatir. Setiap Yong-ho rajin membawakan hadiah, tapi belakangan dia tak datang. Ternyata air matanya pun menitik. Sambil mendekap erat surat itu, dia menangis terseduh-seduh. Dia sangat takut suatu hari nanti Yong-ho yang dulu ia kenal akan berubah jadi sosok yang mengerikan. Lee Keseng menatap gadis di depannya. Hatinya pun ikut terenyuh. Malam hari, di atap apartemen Zhensuo menggenggam kunci Inggris dan menyiksa anak buahnya yang gagal menjalankan tugas. Menyiksa, dia menepuk bahu memuji kalau dia masih setangguh sendirian. Dia sukses meratakan Ma Zoujian itu lalu menyeringai, dengan utang pengkhianatanmu lunas sudah. Tapi kalau mau kembali masuk Qianfeng, ada ujian yang lebih sulit.
Melihat Kong Zhensuo tidak menepati janjinya, Park Yong-ho seketika meradang. Namun kembali ke Qian Feng adalah harapan terakhirnya. Dia menahan amarahnya dan bertanya apa syarat lainnya. Namun Kong Zhensuo malah tersenyum licik. Katanya kau rela melakukan apa saja. Kalau membunuh, berani enggak? Park Yong-ho kaget setengah mati dan membatu. Melihat raut wajah Park Yong-ho yang tak percaya, Kong Zhensuo terbahak-bahak. Kau beneran percaya? Namun tak lama nada bicaranya berubah serius. Dia menyalakan korek api dan menatap Park Yong-ho. Tugas agak kalah ngerinya dari membunuh, yaitu membakar sebuah sepeda motor. Lalu dia menepukkan segepok uang tunai. Ayah Park Yong-ho, uang mukanya saja sampai jutaan kerjaan empuk begini jarang ada loh. Asalkan urusan ini kau diterima lagi di Qian Feng. Mengenai misi pembakaran Park Yong-ho ini sangat kalau sampai ketahuan, dia bisa-bisa membusuk di penjara remaja. Sambil terus bergulat dengan pikirannya, tanpa dia sadari, kakinya malah melangkah ke panti asuhan tempatnya dulu tinggal. Saat dia merutuki kebodohannya dan bersiap untuk kembali dan pergi, Sun tiba-tiba memanggilnya. Keduanya pun pergi ke tempat ayunan favorit mereka. Dengan cemas bertanya, bisakah dia kembali ke panti? Tinggal bersama lagi seperti dulu. Mendengar itu, Park Yong-ho mendesah. Tapi untuk kembali, sekarang lalu sudah dia bangkit berdiri dan diperintahkan untuk menjaga adik-adiknya dengan baik. Mungkin untuk sementara ini dia tak bisa mengabaikan Hae Sun yang menahannya. Dia melangkah pergi dengan wajah sendu. Berikutnya, di sebuah area parkir, Park Yong-ho akhirnya memilih menerima tugas dari Kong Zhensuo. Dia menyiramkan bensin ke arah motor lalu celingak-celinguk, memastikan tak ada CCTV seperti kata dan bosnya. Dan bersiap menyalakan korek. Satu-satunya jalan baginya untuk menyelesaikan tugas. Namun saat dia mengangkat tangan untuk melempar korek itu, air mendadak diguyur tepat ke wajahnya. Menatap tajam Park Yong-ho yang bertahan dan mengutuk. Gak malam bermain rupanya 3 jam yang lalu. Hae Sun mencegat Lee Keseng yang sedang mau pulang. Sambil terisak dia bilang, Yong-ho sepertinya bakal berbuat nekat. Karena itu dia memohon bantuan untuk mencegah Park Yong-ho bertindak bodoh. Itu, rencana gila anak bodoh itu. Lee Keseng mengikuti petunjuk lalu mendatangi markas Qian Feng. Di atap dia menanyai 2 preman tentang keberadaan Park karena keduanya tutup mulut rapat-rapat. Dia pun terpaksa memakai tinjunya untuk memaksa mereka bicara. Bencana terjadi. Dia bisa mencegah aksi bodoh itu, tapi hal itu malah bikin Park Yong-ho murka. Dengan beringas dia mencengkeram membentaknya. Tahu apa kau soal hidupku? Beraninya sok menceramahi disangka. Lee Keseng mengaku hanya dia memang ada orang yang dan memohon agar dia mau membantu. Itu, Park Yong-ho tersadar yang mengkhawatirkannya selama Lee Keseng kembali menegaskan kalau dari awal dia selalu yakin Park Yong-ho itu orang baik. Jangan hancurkan masa depan dengan tangan sendiri. Gadis kecil Hae Sun sampai sejauh ini demi dirinya. Saat dia menurunkan korek dan hendak Kong Zhensuo tiba-tiba muncul membawa rupanya selama ini dia diam-diam memantau. Bahkan dia diam-diam merekam video di mana isinya adalah rekaman utuh saat dia menyiram bensin. Bocah 17 tahun nekat membakar demi bos mafia, tapi malah direkam langsung oleh bos itu sendiri. Dia ingin menjadikan remaja yang baru bertobat dengan pembakaran, lalu menjebloskannya ke penjara. Melihat korek itu nyaris jatuh ke genangan bensin. Tiba-tiba muncul sesosok dan menendang kapal keruk orang itu ternyata Chen Daoi. Di belakangnya juga ada kakak alis tebal yang mereka berdua bisa muncul di sini tepat waktu. Itu semua berkat antisipasi cerdas Lee Keseng. Di tengah jalan saat dia buru-buru mencegah Park Yong-ho untuk berjaga-jaga, dia langsung menghubungi 2 temannya untuk backup. Kalau tidak, masa depan Park Yong-ho pasti sudah hancur lebur. Menatap tajam yang udah merusak jadwal kencannya. Dia langsung mengepalkan tinju dan berlari menghajar bajingan sialan ini. Tapi saat pukulannya menghantam lengan lawan, kakak alis tebal merasa tinjunya nyaris tak disangka. Lengan orang tersebut memakai pelindung besi. Dengan satu serangan, dia langsung terkapar di tanah. Melihatnya, Chen Daoi berniat tapi malah ada orang lain yang mencegah. Tanpa basa-basi, dia menyerang bertubi-tubi. Chen Daoi mencoba mencari celah untuk membalas. Tapi tiba-tiba pipinya tergores. Saat diperhatikan, di sarung tangan berambut mangkuk itu ternyata ada silet tersembunyi. Tak menyangka gerombolan ini bisa sepicik lawannya saat ini pun memakai 2 tonfa besi sambil mengoceh bahasa Jepang yang tak jelas. Melihat musuhnya menyerang, Lee Keseng refleks menangkis. Tapi kekuatan tonfa itu benar-benar luar biasa. Hanya sekali, organ dalam Lee Keseng terguncang dan dia muntah darah. Akhirnya punggungnya tertusuk. Dia ambruk ke tanah dan tak berdaya sesaat. Melihat itu, Kong Zhensuo mengejek, "Temanmu bahaya tuh. Yakin gak mau bantu? Baru saja bicara." Park Yong-ho langsung menendangnya keras. Tapi tanpa diduga, tendangan ini malah membuatnya merasakan firasat buruk. Saat jaketnya terlepas, Kong Zhensuo terang-terangan memamerkan anti peluru di balik bajunya. Tak hanya tangannya itu juga memakai paku keling besi yang mematikan. Melihat senyum angkuh bosnya itu, Park Yong-ho langsung memakai tendangan andalannya. Sayangnya, itu tak berdampak sama sekali. Kong Zhensuo mengambil celah dan menjatuhkannya. Sementara itu, kakak alis mulai kewalahan. Terus-terusan menahan gempuran. Lengan kekarnya kian mati rasa. Kalau begini terus, dia bisa tamat. Tapi di saat genting kakak alis tiba-tiba karena senjatanya menempel di lengan. Dibanding serangan lurus, dia lebih sering menyabet menyilang. Kalau dia mepet ke dinding untuk mempersempit ruang gerak lawannya bakal mati kutu. Demi membuktikan taktiknya, kakak alis langsung memanjat pagar. Benar saja, melihat lawan langsung mati kutu. Sementara Chen Daoi sudah babak belur di sayat silet. Menghadapi senjata setajam tangan itu, kosong jelas bunuh diri.
Tapi ajaibnya, dia bisa membaca arah dan serangan. sukses menghindar dengan memiringkan Berkat kepala. gerakan itu, dia menyadari sesuatu. Senjata si rambut mangkok hanya itu penambah jarak tembak saja. Kalau dia bisa menghindari ujung siletnya, pasti ada celah untuk sesuai counter tebakan. attack. Dengan Chen trik Dawi ini, sukses meng-uppercut rahang musuhnya. bersama-sama melawan musuh bersenjata. Li Keseng bahkan menjadi berbulan-bulan Di di bawah sabetan tonfa baling-baling lawannya. Dia sama sekali tak bisa melawan, bahkan sampai terdesak ke celah mobil. Dia sadar, selama musuhnya itu bawa senjata, dia mustahil bisa menang. Satu-satunya cara adalah melucuti tonfa itu.